Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. 133. Pagi hari saat mentari sudah mulai terbit dari arah timur, Anissa membuka matanya dan bangun dari tempat tidur. Dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Diliriknya sang suami yang masih tertidur pulas, lalu dia bangkit dan masuk ke dalam kamar mandi. Anissa mencuci mukanya sebelum dia menyiapkan air hangat untuk mandi Rehan. Setelah itu, dia menuju tempat ganti dan menyiapkan baju kerja Rehan yang akan dipakai hari ini. Dengan bersenandung ria, Anissa melakukan tugasnya sebagai istri dengan gembira. Tidak hanya baju kerja dan air hangat saja, Anissa juga memilihkan jam tangan, sepatu dan parfum yang harus Rehan pakai. Setelah itu dia kembali ke ranjang dan membangunkan Rehan. "Sayang, bangun, udah pagi," ujar Anissa. Rehan membuka matanya perlahan lalu meregangkan otot-ototnya sebelum akhirnya bangun dengan sempurna. "Pagi ayah sayang," sapa Anissa sembari mengecup bibir Rehan sekilas. "Pagi juga bunda, tumben pagi-pagi udah dapat bonus," ujar Rehan. "Biar suamiku lebih semangat kerjanya, aku udah siapin air hangat sama baju kerjanya, langsung mandi sana," ujar Anissa. "Ya udah, aku mandi dulu," ujar Rehan. Rehan bangkit dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi sembari menunggu Rehan selesai mandi. Anissa mengecek jadwal kuliahnya untuk hari ini. Dia melihat ada 2 jadwal pagi ini, yaitu pukul 8 dan pukul 10 pagi. Lalu Anissa segera menyiapkan buku-buku mata pelajaran yang akan dia ikuti dengan teliti dan dimasukkan ke dalam tas kuliahnya. Lalu dia memilih dan mengambil satu style baju untuk dipakainya kuliah. Tidak hanya itu, dia pun memilih sepatu dan jam tangan yang menurutnya cocok untuk setelan baju yang dia pakai. Saat sedang memilih sepatu, Rehan muncul dari kamar mandi dan menatap Anissa heran. "Kamu lagi ngapain?" tanya Rehan. "Lagi milih sepatu mas, pagi ini aku ada jadwal 2 mata kuliah, jadi aku ikut mas ya berangkatnya," ujar Anissa. "Kamu ikut kuliah online saja mulai sekarang," ujar Rehan. Anissa menoleh ke arah sang suami yang masih pakai handuk. "Tapi nanti aku bosan kalau di rumah terus," ujar Anissa. "Kalau kamu bosan kita bisa jalan-jalan keluar, tapi harus tetap bersamaku," ujar Rehan. "Nanti aku nggak ketemu sahabatku," ucap Anissa. "Suruh sini datang ke sini menemanimu saat dia senggang," ujar Rehan. "Tapi aku kan pengen ke kampus sayang," ujar Anissa. "Nggak, aku bilang tidak ya." "Tidak, aku tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali," ujar Rehan. "Kan si Alek udah ditangkap mas, nggak mungkin ada yang jahat lagi," ujar Anissa. "Saya bilang tidak ya tidak, kamu harus selalu dalam pengawasan saya," ucap Rehan dengan sedikit mengeraskan suaranya. Mendengar itu Anissa kaget dan sepatu yang sedang dia pegang terjatuh ke lantai. Terlebih Rehan menggunakan kalimat formal saat berbicara dengannya. Anissa menundukkan kepalanya, merasa takut dengan suara keras Rehan. Rehan yang menyadarinya langsung memeluk Anissa yang sudah mulai menangis. "Maaf sayang, aku gak bermaksud membentakmu. Maafkan aku," ucap Rehan yang merasa bersalah. Anissa hanya menangis tanpa menanggapi permintaan maaf sang suami. "Sayang, tolong maafkan aku," ucap Rehan lagi. "Mas jahat udah bentak aku," rintih Anissa. "Mas gak bermaksud buat bentak kamu sayang. Mas minta maaf ya. Mas cuma khawatir sama kamu dan baby kita. Gak ada maksud lagi." "Maaf ya sayang," ucap Rehan lagi. "Jangan ulangi lagi," pinta Anissa. "Ya mas janji gak akan mengulanginya lagi. Tapi kamu harus janji tetap nurut sama aku ya. Ini semua demi kebaikan kita bersama," ujar Rehan. Anissa mengangguk dan melepaskan pelukan Rehan dari tubuhnya. "Aku cuma khawatir kalau kamu pergi tanpa ada aku di sampingmu. Aku gak mau kejadian yang sama terulang lagi. Aku pernah bilang kan sama kamu kalau orang yang tidak suka sama kamu dan memusuhiku banyak. Aku gak mau kamu menjadi target mereka yang tidak suka padaku. Mengertilah sayang, ini demi keselamatan kamu dan baby kita. Kamu itu kelemahan terbesarku sayang. Kamu lebih berarti dari nyawaku sendiri," ujar Rehan. "Maaf, hanya itu yang Anissa ucapkan."
Aku yang salah, aku yang minta maaf. Maaf ya, ujar Rehan. Aku maafin, tapi aku mau ikut ke kantor, ujar Anissa. Boleh, ya sudah, sini hapus dulu air matanya, terus mandi dan bersiap ya. Soalnya pagi ini aku ada meeting sama klien penting, ujar Rehan. Setelah Rehan menghapus air mata Anissa yang jatuh, Anissa bergegas masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan ritual mandinya. Setelah itu dia memilih sebuah dress panjang yang lebih longgar agar memudahkan dia dalam bergerak. Dia keluar dari ruangan ganti dan memperlihatkan bajunya pada sang suami. Bagus nggak mas bajunya? Tanya Anissa. Rehan yang sedang fokus pada ponselnya langsung mengalihkan pandangannya pada sang istri. Bagus, cocok buat kamu. Kemari sebentar, tita Rehan. Anissa mendekat dan duduk di samping Rehan, dan Rehan mengambil sesuatu dari dalam saku jasnya. Pakai ini akan buat kamu jauh lebih cantik, ujar Rehan. Rehan memakaikan sebuah kalung dan gelang yang sepaket pada Anissa. Bagus banget mas, kapan beli perhiasan? Kok aku nggak diajak? Tanya Anissa. Ini udah lama niatnya mau buat kasih kejutan sama kamu tapi nggak jadi deh, jawab Rehan. Nah gini kan sempurna, istriku memang paling cantik, tambahnya lagi. Makasih banyak ya mas, ucap Anissa. Sama-sama, ya udah ayo kita sarapan tapi kita lihat Cecil dulu ya, ujar Rehan. Anissa mengangguk, mereka berdua keluar dan menuju kamar Cecil. Baru saja ingin mengetuk pintu, Cecil terlebih dahulu membuka pintunya. Loh kakak, pagi-pagi udah rapi gini, kalian mau jalan? Tanya Cecil. Aku mau ikut Mas Ray ke kantor, kamu udah rapi mau kemana? Kamu itu belum benar-benar sembuh loh, ujar Anissa. Aku udah sembuh kok kak, ini cuma mau cari perlengkapan kuliah saja sama teman-temanku, ujar Cecil. Beneran udah sembuh, tanya Rehan. Beneran kak, aku udah sehat dan bisa kemana-mana lagi, jawab Cecil. Pulang jangan terlalu sore ya, terus makan siangnya jangan telat nanti. Jangan makan makanan yang pedas dan asam dulu. Jangan minum minuman bersoda, jangan makan sembarangan. Ingat, jaga pola makan walaupun di luar. Jangan minum kopi dan minum yang lain yang ada kafeinnya, corocos Anissa. Ya kakakku sayang, ibunya calon ponakanku. Aku akan melaksanakan semua perintah ibu negara, ucap Sensil. Bunda bukan ibu, protes Rehan. Ya iya, bundanya ponakanku, ucap Cecil. Ya udah, ayo kita sarapan terlebih dahulu, ajak Anissa. Cecil menyambar lengan Anissa dan memeluknya tapi langsung ditepis oleh Rehan. Biar sama aku aja, jangan sama bocah tengil ini, ujar Rehan. Is kakak, aku kan juga pengen gandeng Kak Nisa. Pelit banget sih, gerutu Cecil. Nanti jatuh, kamu kan pecicilan banget kayak bocah, ujar Rehan. Kakak, lihat tuh Kak Ray, nyebelin banget, masa ngatain aku kayak bocah? Kan aku udah gede, udah mau kuliah, aduh Cecil pada Anissa. Kalian ini ya kalau udah bareng gak bisa akur sama sekali, berasa kayak punya dua anak yang udah gede kalau lihat kalian kayak gini. Udah aku jalan sendiri saja, ujar Anissa yang langsung melepaskan tangan Rehan dan Cecil yang melingkar di kedua lengannya. Tuh kan gara-gara kakak Kak Nisa jadi marah, ujar Cecil. Enak saja gara-gara aku, itu gara-gara kamu bocah, elak Rehan. Kakak yang nyebelin kok malah nyalahin aku sih, gerutu Cecil. Anissa yang masih saja mendengar perdebatan kedua kakak beradik itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka selalu saja mendebatkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu didebatkan. Tak jarang mereka berantem hanya karena merebutkan dirinya, tapi justru semua itu membuat Anissa merasa bahagia dan nyaman mempunyai keluarga seperti mereka. Di ujung dapur, Indah merasa sangat panas hatinya melihat keharmonisan keluarga Anissa yang begitu hangat. Rasa iri kian membara di dalam lebih hati Indah. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena selain dia tidak memiliki kekayaan. Dia pun tidak mempunyai kemampuan untuk menyaingi Anissa, sehingga dia hanya menyerang dengan ucapan-ucapannya saja pada Anissa. Kalian mau tetap berantem atau mau ikut sarapan?
Kalau mau berantem mending di halaman belakang saja sana, ujar Anissa dengan ketusnya. Cecil dan Rehan seketika diam mendengar ucapan ketus dari Anissa. Mereka dua duduk di kursinya masing-masing dengan masih saling melirik. Mereka bertiga mulai makan tanpa banyak berbicara. Peraturan dari Rehan memang tidak boleh mengobrol saat sedang makan. Sehingga siapapun yang ikut makan dengan Rehan tidak berani membuka pembicaraan. Mas, tunggu di mobil ya, aku mau ambil es krim yang semalam, ujar Anissa. Jangan lama-lama, aku tunggu di mobil, ujar Rehan. Aku mau langsung keluar ya kak, ujar Cecil. Ingat pesan kakak ya, ujar Anissa. Siap ibu negara, ujar Cecil dengan meletakkan tangannya di kepala seperti sedang hormat. Anissa bergegas masuk ke dapur karena kulkas berada di sana. Dia mengambil satu es krim kemasan dan satu es krim cup yang dibeli oleh Rehan semalam. Setelah itu dia keluar dan masuk ke dalam mobil Rehan. Sudah, tanya Rehan. Udah, ayo kita berangkat, jawab Anissa. Rehan melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Dilihatnya sang istri yang sedang sibuk memakan es krim yang dibawanya. Enak, tanya Rehan. Enak, mau? Mas mau, tawar Anissa. Gak usah, buat kamu saja, tolak Rehan. Mas, kita mampir ke minimarket dulu ya, ujar Anissa. Mau beli apa sayang? Tanya Rehan. Pengen beli jajan boleh ya, please, pinta Anissa. Ya sudah, nanti kita mampir ke sana, ujar Rehan. Rehan mengambil ponselnya dan menghubungi Randy untuk mengundurkan jadwal meetingnya sebentar. Karena dia tidak mungkin menolak permintaan sang istri. Ren, undur meeting pagi ini 1 jam dari jadwal aslinya. Saya harus menemani istri saya terlebih dahulu, tita Rehan pada sang asisten. Baik tuan, ujar Randy. Setelah menyimpan ponselnya, kembali Rehan memfokuskan ke jalanan yang sudah mulai ramai. Di depan sana Rehan melihat sebuah supermarket dan dia memutuskan untuk membelokkan mobilnya ke supermarket tersebut. Kita ke supermarket saja ya, yang banyak pilihannya, ujar Rehan. Ya udah nggak apa-apa, kita ke dalam yuk. Aku pengen beli banyak jajanan, ajak Anissa. Mereka berdua masuk ke dalam supermarket tersebut dan Anissa langsung mengambil sebuah troli yang besar dan diserahkan pada Rehan. Mas tolong bawain ya, pinta Anissa. Rehan hanya mengangguk dan menerima troli itu. Diikutinya Anissa yang sudah jalan terlebih dahulu. Mereka masuk ke area makanan ringan. Anissa langsung menyerbu jajanan yang dia mau dan diletakkannya ke dalam troli. Sayang, ini sudah terlalu banyak. Kamu kan gak boleh mengonsumsi banyak makanan ringan kayak gini, tegur Rehan. Siapa bilang ini buatku? Aku kan cuma bilang pengen beli jajan, ujar Anissa. Lalu, makanan sebanyak ini buat siapa sayang? Tanya Rehan. Nanti juga Mas tahu, ayo kita ke sana. Buahnya kelihatan segar, ucap Anissa sembari menunjuk ke area buah-buahan. Anissa mengambil beberapa buah-buahan yang bagus untuk ibu hamil. Tak lupa dia membelinya dalam jumlah yang banyak. Setelah merasa cukup, Anissa mengajak Rehan untuk membayar di kasir. Kini belanjaan Anissa sudah penuh dalam 2 troli besar. Petugas supermarket sampai membantu Rehan untuk membawa barang belanjaannya ke dalam mobil. Tak lupa Anissa memisahkan sedikit buah untuk dimakan oleh dirinya sendiri. Nah segitu dulu ya bab 134-nya ya. Tiga-tiganya. Makasih banyak ya buat kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Bye bye.